saya akan membahas operasi vektor. Kemudian saya akan mengambil beberapa soal yang akan mewakili dari semua soal pada operasi vektor. Yang pertama saya ambil nomor 21. Pertama-tama kita buat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui itu vektor A, kita ubah menjadi vektor kolom. Itu 3, negatif 2. Kemudian B, itu ada negatif 1, kemudian 4. Vektor R, di sini 7, negatif 8. Nah, di sini juga ada diketahui yaitu kesamaannya itu R sama dengan, vektor R sama dengan K dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Nah, di sini yang ditanyakan adalah penjumlahan koefisien dari K tambah M. Itu berapa? Oke, di sini kita akan jawab ya. Nah, di sini tentu kita akan menggunakan yang ini ya, yang diketahui ini yaitu vektor R sama dengan K dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Nah, di sini telah diketahui bahwa vektor R itu adalah 7 dengan negatif 8. Kemudian K buka kurung, A-nya kan 3 dengan negatif 2. Kemudian ditambah dengan koefisien M yaitu vektor B-nya itu negatif 1 dengan 4 gitu ya. Nah, di sini kita mengambil beberapa persamaan ya, seperti ini. Nah, yang ini yaitu berarti di sini kita buat menjadi yaitu 7 sama dengan 3K, yaitu yang ini ya, dikurang yang ini, yaitu negatif M. Kemudian yang kedua, yaitu negatif 8 sama dengan yang ini ya, negatif 2K gitu. Negatif 2K, kemudian ditambah dengan ini, yaitu 4M. Nah, begini. Nah, kira-kira yang ingin kita dapatkan pertama kali apa? Apakah K yang kita dapatkan pertama kali atau yang K, yang M? Oke, kita mulai dulu yang K ya. Yang K saja yang kita ambil ya. Oleh karena itu di sini kita kali itu 2, berarti dia ke atas ya gitu. Kemudian di sini 3, berarti di sini 3 gitu. Nah, yang ini dapatlah kita kalikan itu 7 dikali 2 itu 14 sama dengan 3 dikali 2, berarti di sini ada 6K gitu ya, dikurang yang ini ya, berarti sini adalah negatif 2M. Kemudian yang ini kita kalikan ya. Oke, berarti di sini negatif 24 sama dengan kemudian negatif 6K kemudian ditambah 12M. Nah, di sini kan yang kita hilangkan adalah K. Sementara di sini koefisien dari K itu keduanya ada yang positif dan ada yang negatif. Berarti beda tanda. Kalau beda tanda berarti kita jumlahkan atau tambahkan ya. Nah, di sini berarti negatif 10 sama dengan di sini berarti ada 10M. Berarti di sini kita peroleh bahwa M sama dengan negatif 1. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke persamaan yang ini. Tapi terserah ya, ini pun bisa ya. Jadi saya ambil yang pertama saja gitu, yaitu 3K dikurang M sama dengan 7. Nah, kita masukkanlah M sama dengan negatif 1 ini, kita masukkan ke dalam K. M sama dengan negatif 1, kita masukkan ke M ya, berarti 3K dikurang negatif 1 sama dengan 7. Berarti di sini 3K ditambah 1 sama dengan 7. Berarti 3K sama dengan 7 dikurang 1. Berarti 3K sama dengan 6. Nah, berarti K ini kita peroleh dengan cara 6 dibagi 3. Berarti K sama dengan 2. Nah, di sini pertanyaannya kan itu K ditambah M. K-nya kan itu 2, sedangkan M-nya negatif 1. Berarti kita peroleh adalah 1. Nah, coba kita perhatikan kuncinya itu apa. Berarti di sini kuncinya adalah C ya. Oke. Nah, beginilah cara mendapatkan penyelesaian dari soal ini. Kemudian kita bahas nomor 26. Kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Nah, di sini diketahui itu A ditambah 2B vektor I dikurang 4J sama dengan 6 vektor I dikurang buka kurung 3A dikurang B vektor J. Nah, di sini yang ditanyakan adalah
yaitu A kali B berapa. Ini ya. Oke, di sini kalau kita mengambil, maka kita ambil dari masing-masing koefisien I di sebelah kiri dan kanan. Ini ya. Dibandingkan juga dengan koefisien J sebelah kiri dan kanan. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu yang harus kita buat. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke I-nya ya. I-nya ini berarti di sini ada A ditambah 2B sama dengan 6. Itu kan? Nah, kemudian kita ambil yang satunya lagi yaitu yang J. J di sini berarti itu ada negatif 4 ya. Kita ambil saja di sebelah sini ya, gitu. Negatif 4. Kemudian ada negatif 3A dikurang B. Nah, di sini berarti kalau kita buat ini menjadi seperti ini, kan di sini kan ada negatif-negatif ya. Nah, dapat kita bagi negatifnya sehingga menjadi positif. Sehingga di sini adalah 3A dikurang B sama dengan 4. Sedangkan yang ini supaya lebih sejajar gitu. Maka di sini A ditambah 2B sama dengan 6. Nah, di sini kita kalikan dengan di sini itu 1, di sini itu 2. Kenapa kita buat 1 dengan 2? Itu karena kita ingin mengeliminasi dari B tersebut gitu ya. Sehingga di sini kita peroleh, di sini kita ambil yang pertama ini ya. Sehingga di sini menjadi A ditambah 2B sama dengan 6. Kemudian ini kita kali 2 ya masing-masingnya ya. Sehingga di sini menjadi 6A dikurang 2B sama dengan 8. Nah, di sini karena dia perbedaan antara tanda pada persamaan pertama dan kedua itu positif dan negatif, maka di sini kita buat tambah. Sehingga di sini menjadi 7A sama dengan 14. Sehingga kita peroleh 14 dibagi 7, maka didapatkan A sama dengan 2. Nah, kemudian kita kan ingin mendapatkan nilai dari B. Berarti di sini kita ambillah dari sini ini juga bisa ya, dari sini juga bisa, terserah kita. Itu A ditambah 2B sama dengan 6. Nah, di sini ketika A sama dengan 2, maka 2B sama dengan 6. 2B sama dengan 6 dikurang 2, maka 2B sama dengan 4. Sehingga B sama dengan 4 dibagi 2, diperoleh B sama dengan 2. Nah, di sini pertanyaannya kan A kali B ya. Berarti di sini kalau kita buat sesuai dengan pertanyaannya, maka di sini 2 dikali 2, maka AB sama dengan 4. Nah, coba kita cek jawabannya apa. Oke, di sini kuncinya adalah B ya. Maka di sini kita buat B. Nah, beginilah cara penyelesaian untuk soal seperti ini. Kemudian kita bahas nomor 29. Pertama-tama kita buat dulu diketahuinya, yaitu PQ, vektor kolomnya adalah 3, 2, 1. Kemudian RQ, vektor ini adalah negatif 1, kemudian 2. Nah, di sini terdapat RS, yaitu ada X, Y, dan Z. Nah, di sini ada vektor PS, itu dia 0 ya. Atau kalau kita buat vektor kolomnya adalah 0, 0, 0 begini ya. Nah, di sini tentu kita harus jawab ya, yaitu jumlah dari X tambah Y tambah Z, atau yang ditanyakan lah gitu ya. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan berapa gitu. Oke, kita akan mulai jawab. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu, karena di sini kan ada pertanyaannya itu sebenarnya kan di RS gitu ya. Maka kita buat dulu di sini RS itu sama dengan vektor apa gitu. Vektor RS sama dengan. Nah, di sini kita buat saja dulu di sini yaitu R, kemudian di sini ada S gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita buat di sini yang ada tersedia kan ada Q, PR gitu ya. Nah, kalau kita buat di sini ada Q, apakah ada RQ kemudian QS? Tentu nggak ada ya. Berarti kita harus mengambil dulu di sini pakai P. Berarti di sini P, kemudian di sini P gitu ya. Nah, coba kita masukkan dulu. Kira-kira RP ini bisa nggak kita masukkan lagi dengan vektor yang lain? Berarti RQ gitu ya. Berarti ini kan R, kemudian di sini adalah P. Itu berarti sini di sini R ya. Di sini berarti RQ dengan QP gitu ya, tambah PS gitu.
Nah, di sini RQ kira-kira berapa? RQ di sini sudah ada ya, yaitu negatif 1, kemudian negatif 1 lagi, kemudian 2. Nah, di sini, jadi kan kalau kita ambil RP ini, gitu, kan dia kan, kalau kita menggunakan metode penjumlahan segitiga, kan di sini kan sama nih. Sehingga jawabannya di sini kan RP gitu ya. Nah, makanya dia benar gitu. Oke ya, jadi kita lanjut lagi ke QP. Nah, QP di sini kan yang ada kan PQ ya, gitu. Berarti kita balikkan saja nih menjadi di sini kita buat menjadi negatif PQ. Nah, gitu. Sementara kan PS-nya kan itu 0 ya, gitu. Oke, berarti yang ini negatif 1, negatif 1, 2 dikurang atau tambah saja kita taruh. Tapi nanti di sini kita buat jadi negatif gitu. Berarti sini negatif 3, negatif 2, kemudian negatif 1 gitu ya. Nah, maksudnya adalah PQ-nya kita negatifkan. Nah, begitu ya. Nah, di sini kita perlah vektor RS. Sehingga vektor RS sama dengan negatif 4, negatif 3, kemudian 1. Nah, inilah yang menjadi nilai dari X, Y, dan Z-nya. Sehingga kalau kita mencari nilai dari X tambah Y tambah Z, itu berarti negatif 4, negatif 3 ditambah 1. Sehingga di sini kita peroleh negatif 7 ditambah 1 adalah negatif 6. Nah, di sini berarti kuncinya itu apa? Yaitu A. Nah, begitu ya. Begitulah cara mengerjakan soal seperti ini. Kemudian kita bahas nomor 33. Nah, sini kita buat dulu titiknya ya. Diketahui itu A 1, 2, 4. Kemudian B-nya 5, 3, 6. Kemudian C-nya 13, 5, dan P. Nah, di sini katanya bahwa ketika titik ini adalah segaris. Segaris berarti artinya adalah ketika titik ini berada pada garis yang sama. Kemudian di sini ditanyakan adalah yaitu nilai P-nya berapa gitu ya. Nah, oke, kita jawab ini. Nah, tipsnya adalah kita menaruh C ini berada di belakang ya. Kenapa dia taruh? Karena ini pada C ini terdapat P yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi sebaiknya kita menggunakan C-nya di belakang. Apakah itu BC, apakah itu AC gitu ya. Nah, kita gunakan AC saja ya. Nah, gitu. Berarti sini kita buat AC, vektor AC sama dengan, anggaplah di sini sebagai K ya, gitu. Kemudian K ini, nah, kemudian setelah kita menggunakan C-nya di depan ini, maka sebaiknya di sini itu jangan ada lagi C, gitu. Berarti di sini kita gunakan AB gitu ya. AB. Nah, seperti ini. Berarti ini namanya sudah segaris gitu ya. Maka di sini C dikurang A vektornya gitu, kemudian K buka kurung vektor B dikurang vektor A. Nah, di sini C-nya berapa? Yaitu 13, 5, P. Ini kurang ya, gitu. Kemudian A-nya berapa? 1, 2, 4. Kemudian K di sini, berarti ini B. B itu 5, 3, 6 dikurang oleh A itu 1, 2, 4. Nah, berarti di sini kita peroleh ya, ada 12, kemudian ada 3. Ini tetap ya, P dikurang 4. Itu, kemudian sini K. Kemudian di sini kita peroleh di sini 4, di sini 1, di sini 2. Nah, di sini kita mengambil nilai K-nya dulu gitu. Nah, kita mengambil yang tentu yang lebih kecil gitu. Berarti kita ambil yang ini saja. Yang ini ya gitu. Yang ini yaitu apa itu? Itu 3 sama dengan K dikali 1. Maka kita peroleh K sama dengan 3. Nah, setelah itu kita masukkan P dikurang 4 sama dengan K dikali 2 gitu. Berarti P dikurang 4 sama dengan K-nya kan 3, berarti 3 dikali 2 gitu ya. Maka di sini kita peroleh P sama dengan 3 kali 2 kan 6. Kemudian 4-nya kan pindah di sini jadi positif. Berarti P sama dengan 10. Nah, begini ya. Jadi kuncinya adalah di sini C ya. C. Tapi kita memiliki cara yang lain ya.
untuk mendapatkan C ini, P-nya ini maksudnya, kita lakukan dari sini ya, dari sini. Jadi kita ambil yang termudah saja, yaitu yang ini, kemudian yang ini gitu. Jadi begitu. Berarti di sini kita peroleh bahwa di sini P dikurang 4, ini kan dikali 1 ya. Dikali yang ini gitu. Kali 1 sama dengan, kemudian yang ini 3 dikali 2 gitu ya. Berarti ini 3 dikali 2. Maka di sini P sama dengan, ini kan 6 ya, berarti 6. Kemudian ini kan negatif 4, jadi pindah ruas menjadi tambah 4. Jadi P sama dengan 10. Jadi jawabannya sama juga, itu sama C ya, C. Nah, beginilah cara menjawab soal seperti ini. Aku harap kalian dapat memahami soal ini mulai dari tadi nomor 33 ini, kemudian 29, kemudian ada 26, kemudian ada 21. Terus dipelajari ya, supaya semakin paham dalam memahami semua soal tentang operasi vektor.